setiap hari Senin diadakan kajian Islam. Pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan adalah alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, Ustaz Dr. Eva akan menyampaikan tentang keunikan surat As-Sajdah. Untuk itu marilah kita awali sebelumnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastaqama ala tariqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa berusaha meningkatkan rasa syukur kita, menguatkan rasa syukur kita dengan terus-menerus meningkatkan amaliyah kita, meningkatkan ubudiyah kita, agar kita termasuk yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah, pertolongan Allah, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada manusia yang sangat berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam kehidupan dunia beliau maupun pasti dalam kehidupan akhirat beliau. Kita berusaha untuk senantiasa berbahagia seperti bahagianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu saat menjalankan ketaatan, saat menunaikan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan seluruh perintah-perintah Allah, semua larangan-larangan Allah dapat kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita akan membahas khasais surah As-Sajdah. Nama surat ini yang tepat adalah Alif Lam Mim As-Sajdah. Kalau disebut surat As-Sajdah, ada surat-surat yang lain yang di dalamnya ada As-Sajdah, yaitu ada ayat As-Sajdah, ayat yang menganjurkan kita untuk sujud tilawah. Kalau dinamakan surat Alif Lam Mim, banyak juga surat-surat yang dinamakan dengan atau yang diawali dengan Alif Lam Mim. Al-Baqarah diawali Alif Lam Mim, Ali Imran pun demikian. Maka yang tepat kata para ulama, surat ini dinamakan dengan Alif Lam Mim As-Sajdah, yaitu surat yang diawali dengan Alif Lam Mim yang di dalamnya ada As-Sajdah, yaitu ayat yang menganjurkan kita untuk melakukan sujud at-tilawah, yaitu di ayat yang ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, ini penamaan surat, sehingga kadang-kadang ada yang menyebut surat As-Sajdah itu bisa surat yang ke-32 ini, bisa surat Shad juga karena ada As-Sajdah, bisa surat Iqra juga karena ada As-Sajdah. Penamaan surat ini karena diawali dengan Alif Lam Mim dan di dalamnya ada As-Sajdah. Karenanya yang tepat untuk menamakan surat ini adalah Alif Lam Mim As-Sajdah. Kalau dalam Quran kemenak apa namanya itu Pak? As-Sajdah saja ada Alif Lam Mim As-Sajdah. Wallahu a'lam. Ada yang ini lihat di ini surat di apa Quran atau mushaf kemenak apa nama suratnya Pak? As-Sajdah atau Alif Lam Mim As-Sajdah? As-Sajdah saja ya. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Karena umumnya kita memaknai dengan isi
dari surat itu. Tapi akan lebih lengkap kalau kita menamakannya dengan Alif Lam Mim yang mengawali surat ini, dan As-Sajdah yang isinya salah satu ayatnya adalah ayat As-Sajdah untuk kita melaksanakan sujud at-tilawah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang kedua karakteristik dari surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Rasulullah SAW menyebutkan tentang surat As-Sajdah. Ada dua hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Yang pertama, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Karena Rasulullah SAW yaqra'u fi raka'ah al-ula Alif Lam Mim As-Sajdah wa fi raka'ah al-tsaniyah Al-Insan atau Hal Ata 'alal Insan. Pertama, Rasulullah SAW biasa membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Insan pada rakaat kedua, yaitu pada sholat subuh di hari Jumat. Insya Allah di masjid ini tidak ada sholat Jumat, sholat subuh ada? Nggak ada kan sholat subuh ya? Di beberapa masjid sudah mulai kalau hari Jumat sholat subuhnya membaca surat ini dan rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Bahkan ini menjadi semacam ketentuan yang tidak tertulis di Malaysia. Tidak ada peraturan atau ketentuan yang tertulis bahwa imam dihimbau, imam diinstruksikan untuk membaca surat ini di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Tidak ada. Tapi mereka sudah membiasakan, khususnya di masjid-masjid besar, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ini. Sampai ada cerita yang unik, teman-teman itu kalau mereka ngontrak di satu komplek perumahan, maka mereka kalau sholat subuh hari Jumat tidak mau datang duluan ke masjid. Kenapa? Pasti yang datang duluan diminta jadi imam. Dan kalau saat mengimami, ya, hari Jumat sholat subuh mengimami, kalau tidak membaca surat ini, dia akan ditegur setelah sholat. Kok nggak baca ini Ustaz? Ketahuan tidak hafalnya. Jadi kalau subuh hari Jumat semuanya ingin belakangan datangnya supaya tidak jadi imam. Ya, kalau masyarakat biasa jadi imam kan nggak apa-apa kalau tidak baca ini. Tapi kalau ustadznya yang jadi imam, mau tidak mau, nggak ada tertulis Pak, nggak tertulis. Tapi itu sudah menjadi sebuah kesepakatan sukuti, ijma sukuti, kesepakatan tidak tertulis bahwa kalau hari Jumat sholat subuhnya imam membaca Alif Lam Mim Sajdah dan membaca surat Hal Ata 'alal Insan. Ini bagus juga ya kalau begini gitu Pak. Dan ternyata sebetulnya mengamalkan Islam itu yang paling banyak itu tidak tertulis Pak, tidak diundang-undangkan. Makanya itulah indahnya hukum Islam. Tidak pakai diundang-undangkan juga berjalan. Berbakti kepada orang tua itu nggak ada undang-undangnya. Wajib bagi anak-anak berbakti kepada orang tua. Otomatis kita sudah melaksanakan. Berbaik dengan tetangga, ada nggak undang-undangnya? Enggak. Siapa yang gitu? Tidak terbunyikan secara tekstual. Banyak sekali sholat subuh tidak diundang-undangkan, sholat zuhur tidak diundang-undangkan. Banyak sekali hukum-hukum Islam, syarat Islam yang tidak dibunyikan dalam undang-undang, tapi sebenarnya sudah dilaksanakan oleh umat Islam itu sendiri. Ini juga menjadi karakteristik dari syariatul Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ini yang jarang disampaikan atau yang jarang disosialisasikan. Padahal ini penting. Rasulullah SAW la yanamu. Rasul itu tidak tidur sampai membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Waduh Ustaz, panjang banget. Tapi kan
dibiasakan membaca, bukan menghafal. Salah satu kebiasaan Rasul adalah membaca surat ini sebelum beliau tidur. Jadi tidak tidur sampai selesai membaca Alif Lam Mim saja. Ini satu kebiasaan yang baik dan insya Allah kita bisa melakukannya. Dan tidurnya kalau tidur malam, bukan tidur siang. Apalagi tidur waktu pengajian, nggak usah baca surat ini juga bisa langsung tidur ya. Karena kan disebutkannya tidak tidur, nggak disebutin tidur malam, tidur pagi, tidur siang. Tapi semua kata tidur di dalam hadis, tidur yang namu itu pasti konteksnya adalah tidur malam hari, nggak ada tidur siang hari atau tidur sore hari, karena itu dimakruhkan, atau tidur pagi hari itu juga dimakruhkan. Wallahu a'lam. Jadi ada dua keutamaan dari surat As-Sajdah. Yang pertama, ini bacaan ya, menu mingguan pekanan Rasulullah sholat subuh di hari Jumat, dan ini juga kebiasaan Rasulullah surat yang dibaca sebelum tidur baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan surat-surat yang lain. Tetapi ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, karakteristik dari surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan yang pertama setelah menjelaskan kebenaran Al-Quran, la raiba fihi, kebenaran Al-Quran yang disebutkan karakteristiknya tidak ada keraguan. Salah satu faktor bahwa orang itu yakin dengan kebenaran Al-Quran adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan. Ketika ada keraguan, itu belum yakin sepenuhnya. Karenanya inilah yang disebutkan di awal surat ini setelah Alif Lam Mim adalah tanzilul kitabi la raiba fi. Sifat yang melekat pada kitab ini tentang kebenarannya yang harus diyakini adalah la raiba fi. Sekali-kali tidak ada sedikit pun, tidak ada sekalimat pun, sekata pun, sehuruf pun, sehukum pun, seapapun, tidak ada keraguan tentang benarnya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah menyampaikan salah satu dari bukti kemahakuasaan Allah, yaitu menciptakan langit, bumi. Tidak hanya itu, ini karakteristiknya. Kalau di ayat yang lain, di surat yang lain hanya menyebutkan khalaqas samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi. Tapi di sini ada dua hal yang menyempurnakan atau yang menguatkan kata khalaqas samawati, menciptakan langit dan bumi. Banyak disebutkan di ayat-ayat yang lain. Tetapi apa ayat berikutnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang khalaqas samawati, penciptaan langit dan bumi adalah yudabbirul amro, yudabbirul amro, menciptakan langit dan bumi dan seluruhnya. Kedua yang menguatkan penciptaannya adalah Allah lah yang mengatur semua urusan langit, bumi dan seluruhnya. Yang ketiga, allazi ahsana kulla syai'in khalaq, Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan ahsan, yang terbaik, yang terindah, yang paling sempurna, sehingga tidak mungkin kita mengkritisi ciptaan Allah. Kata Syekh Amr Khalid dalam buku Khawatir Qur'aniyah, ini karakteristik yang ketiga. Allah menyebutkan kekuasaannya menciptakan langit dan bumi dan seluruhnya, ditambah dengan Allah juga yang mengatur itu, semuanya diatur oleh Allah, dan Allah juga yang menjadikan semua ciptaannya dalam keadaan ahsan, dalam keadaan terbaik, terindah, terlengkap, tersempurna. Wallahu a'lam. Mungkin nggak kita mempertanyakan ciptaan Allah? Kenapa sih Allah begini menciptakan saya kok begini, si fulan kok begitu?
Tidak bisa dan tidak boleh, karena Allah sudah memutuskan semua ciptaannya itu ahsan. Tetapi sebelumnya Allah juga sudah menentukan bahwa semuanya sudah diatur, ditata, di-manage dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hikmah Allah, kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ingat ya, yang membedakan ya, ayat yang berbicara tentang salah satu sifat Allah, yaitu pencipta, maha pencipta, adalah ada dua yang menguatkannya, yaitu tidak hanya mencipta kemudian dibiarkan ya. Mungkin kalau dalam bahasa manusia ada orang membuat sesuatu tapi tidak diatur, dibiarin gitu Pak. Setelah dibiarin, membuatnya juga asal-asalan. Tidak, Allah menciptakan dengan sesungguhnya, Allah mengatur juga semua ciptaannya, dan Allah menciptakan itu pasti sesuatu yang terbaik. Wallahu a'lam. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada satu proses panjang dalam manajemen langit dan bumi. Ini betul nggak kita katakan mudabir itu manajer, memanage. Manajemen langit dan bumi itu Allah ya utus atau Allah delegasikan kepada makhluk yang bernama malaikat. Tetapi subhanallah, satu kata yang indah dari Allah di dalam ayat ini adalah yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi. Allah mengatur urusannya dari langit turun ke bumi. Fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'ud. Kalau dihitung dengan matematika manusia, maka proses Allah memberikan instruksi dari atas ya, kepada malaikat-malaikat untuk menjalankannya dalam kehidupan bumi, karena yang diatur adalah kehidupan bumi. Tapi semua perintahnya itu di atas. Malaikat mengambil perintah dari Allah ke atas, kemudian malaikat turun menjalankan perintah itu untuk melaksanakan semua perintah dalam tatanan pengaturan bumi dan seluruhnya. Apakah makhluk itu bernama manusia, hewan, atau makhluk-makhluk yang bernama semua semesta alam ini, itu bayangkan naik turunnya malaikat untuk menerima perintah Allah dan kemudian untuk menjalankannya, mengeksekusinya. Itu kalau dihitung dengan hitungan manusia, per satu kali perintah itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Masya Allah. Malaikat naik ke atas mendapat perintah, malaikat turun ke bumi melaksanakan perintah, itu waktunya selama alfasana 1000 tahun. Nggak usah dihitung 1000 tahunnya, bingung kita. Tapi Imam Qatadah menyebutkan bahwa itu dibagi dua, kata beliau. Malaikat naik ke atas ke langit kemudian mendapatkan perintah Allah, itu panjang waktunya 500 tahun. Kemudian turun, panjang waktunya juga 500 tahun. Jadilah naik dan turunnya mendapatkan perintah Allah sepanjang 1000 tahun. Kelihatannya simpel, tetapi kata Imam Ibnu Katsir, hakikatnya seperti itu. Tetapi Allah buat dengan kemahakuasaannya, Allah buat naik dan turunnya malaikat mendapatkan perintah Allah torfata ainin, hanya sekejap saja, hanya sekilas saja, hanya waktunya seperti kita memejamkan dan kemudian membuka mata kita. Subhanallah. Ya gimana Pak? Si fulan dapat rezeki, itu Allah ya atau malaikat membutuhkan waktu 1000 tahun untuk dapat perintah itu, tapi dibuat oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat. Torfata ain, sekejap kita membuka dan menutup kelopak mata kita, seperti itu. Padahal kalau dihitung dengan penghitungan itu, maka sesungguhnya Allah atau malaikat membutuhkan waktu 1000 tahun. Naiknya 500 tahun, turunnya 500 tahun. Masya Allah. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karakteristik dari surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Qul yatawaffakum
malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Allah menyebutkan tentang malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan tugas yang paling berat, tugas yang paling tinggi, yaitu tugas untuk mematikan manusia, mewafatkan manusia. Ini bukan tugas ringan. Wallahu a'lam. Secara logika beratan mana? Ngasih nikmat atau mencabut nikmat? Ya, kalau bahasa kita, enak kita ini bapak-bapak ke istrinya itu paling enak ngasih uang belanja atau mencabut uang belanja enggak? Padahal itu cuma nyabut sebentar. Sementara kalau mencabut nyawa itu waktunya lama. Ini tugas yang paling berat adalah ketika malaikat ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Kelihatannya ringan, kelihatannya kalau kita lihat orang meninggal kan cepat, Pak. Maka kita sebut telah meninggal dengan tenang. Padahal itu prosesnya panjang. Wan nazi'ati gharqa. Ada yang ditarik ulur, ada yang diangkat, ada yang diperlama oleh malaikat. Panjang, Pak. Kalau yang beriman itu diringankan, dimudahkan, dilembutkan sikap malaikat mencabutnya. Kalau orang tidak beriman, diperlakukan secara kasar. Nah, Allah ketika menyebutkan kul yatawaffakum malakul mauti, malaikat kematian dulu ya, dan ini mungkin menjadi pengetahuan prinsip kita, pengetahuan awal kita ketika di madrasah. Siapa Pak malaikat yang mencabut nyawa? Jawabannya Israfil. Kata Imam Ibnu Katsir, ini tidak salah, tapi bukan hadis, tapi berdasarkan beberapa riwayat, beberapa pendapat para ulama, memang malaikat yang diperintahkan khusus untuk mencabut nyawa manusia yang disebut sebagai malaikat kematian adalah Israfil. Tapi kata beliau, jika dibaca beberapa hadis Rasulullah SAW, bukan Israfil saja, tetapi walahu a'wanu. Subhanallah. Ini yang pengetahuan yang kadang-kadang miss, yaitu bahwa ada ya tim pencabut nyawa. Tim itu dikomandani oleh malaikat Israfil. Walau a'wan, ada para apa ya bahasa kitanya, ada satu orang kemudian banyak itu timnya atau pembantu-pembantunya. A'wan itu pembantu. Jadi prosesnya itu panjang. Malaikat-malaikat tidak disebutkan berapa jumlahnya, itu masing-masing memegang, ada yang memegang kaki dalam riwayat itu, ada yang memegang badannya, ada yang memegang kepalanya, ada yang memegang tangannya, seperti orang lagi di itu. Jadi dipegang malaikat-malaikat banyak. Kemudian ketika sudah siap, mereka mengatakan siap, malaikat Israfil langsung datang dan mencabut. Jadi prosesnya juga tidak demikian sederhana. Cuman yang kita lihat seperti seolah-olah hanya sekilas mata saja. Begitulah kemahakuasaan Allah. Karena salah satu dari kemahakuasaan Allah yang disebutkan di surat ini berbeda dengan surat-surat yang lain. Allah sebutkan tentang malakul maut, malaikat kematian yang prosesnya juga panjang, dan ini tugas yang dahsyat, tugas yang berat bagi malaikat-malaikat. Mungkin kalau pakai logika, yang paling enak itu malaikat yang ngasih rezeki, Pak. Senyum, kita juga senyum. Enak gak, Pak? Enak. Atau malaikat yang ngasih, yang nurunkan hujan, ya, manusianya juga senyum, malaikatnya juga senyum. Kira-kira logika begitu. Tapi kalau yang mencabut nyawa, sudahlah. Ya, yang menerima juga cemberut, ya, yang itu juga angker, gitu ya. Ada nggak orang yang dicabut itu senyum senang? Malaikat cepet dong, kalau bisa jangan lama-lama. Ada nggak? Kalau bisa malaikat nggak usah lama-lama, cepet dong. Kalau Allah tentukan besok, sekarang aja deh. Nggak ada kan, Pak? Nggak ada yang kemudian. Yang ada adalah sesungguhnya manusia itu mengharapkan diperpanjang usianya berapa tahun? 1000 tahun lagi. Lau ammaru alfasana. Ini malaikat yang paling tidak diharapkan kehadirannya oleh manusia. Yang diharapkan kehadirannya adalah malaikat yang memberi rezeki, malaikat yang menganugerahkan nikmat. Karenanya kul yatawaffakum. Allah tegaskan
katakan wahai Muhammad, nanti akan datang malaikat-malaikat yang mendapatkan tugas dariku untuk mencabut nyawa semua manusia yang dikomandani oleh malakul maut, seorang atau sosok malaikat yang bernama malaikat kematian, yang disebut dalam berbagai riwayat dan oleh para ulama dengan istilah malaikat Israel. Tapi sesungguhnya ada sekian banyak malaikat-malaikat yang membantu prosesi kematian. Masya Allah. Kan kita kalau seorang wanita melahirkan, itu yang menjalankan tugas itu satu atau banyak Pak? Banyak kan? Cuma yang dikenalnya cuma dokternya doang, padahal susurnya ada 4. Ini kalau operasi panjang gitu kan, susurnya 4, kadang 5, ini ada yang begini, ada yang begini. Tapi yang dikenalnya adalah dokternya saja gitu, yang tanda tangan dokter, karena dia adalah yang punya wewenang secara otoritatif. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ke-15 tadi yang menjadi kata yang kemudian surat ini dinamakan juga dengan As-Sajdah. Ayat 15, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Salah satu kunci adalah orang yang beriman sungguh-sungguh itu adalah mereka yang mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Bukti tersentuhnya itu tidak hanya kemudian dia diam, kemudian dia menangis, itu salah satu bukti tersentuhnya. Kemudian dia merasakan takut, itu juga bukti salah satu dari bukti bahwa dia tersentuh, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Tetapi setelah itu dia sujud, dan itu baru satu sebetulnya, belum selesai, karena ayatnya dihubungkan dengan ayat 16, tatajafa junubuhum anil madhaji'. Kemudian yad'una rabbahu khawfa wa tama'. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, di sini ada 3 karakteristik orang yang mudah disentuh dengan Al-Quran, yaitu dia memperbanyak sujudnya, berarti memperbanyak ibadahnya. Ini ibadah yang sifatnya wajib, yaitu sholat. Tetapi ada yang kedua, ibadah yang bernama sunnah, tatajafa junubuhum, yaitu banyak para ulama tafsir mengatakan adalah ini sholatul lail, yaitu sholat malam. Sholat malam itu adalah representasi dari seseorang itu mudah disentuh dengan ayat-ayat Allah. Makanya banyak hadis-hadis tentang keutamaan sholat malam. Alhamdulillah, kemarin bulan Ramadan kita tiap malam sholat malam, minimal sholat tarawih. Sholat tarawih kan sholat malam Pak. Itu sholat malam yang paling mudah, itu sholat tarawih, karena waktunya langsung setelah sholat isya. Seandainya kalau Rasulullah menentukan atau membuat kebijakan bahwa sholat tarawih itu jam 2 pagi, kira-kira ringan apa berat? Ini kata para ulama, sholat malam yang paling mudah, yang paling ringan, sholat tarawih. Udah bareng-bareng melaksanakannya kan enak, ringan. Bareng lagi, di masjid lagi, enak itu. Malam pertama semuanya sholat malam. Malam pertama Ramadan semuanya sholat tarawih. Ini sholat malam, artinya sholatul lail. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, bukan sholat malam saja yang dimaksud tatajafa, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya adalah mereka suka, ini yang kedua Pak, bagus, mereka suka menunggu antara sholat maghrib sampai sholat isya, intizar as-sholat, yaitu menunggu antara satu waktu sholat menuju waktu sholat berikutnya. Dan tentu antara 2 waktu sholat yang mudah kita tunggu adalah sholat maghrib ke isya. Coba kalau suruh nunggunya isya ke subuh, ya nggak bisa Pak, kecuali itikaf, itu aja susah, pasti ada tidurnya. Atau nunggunya zuhur ke asar, panjang. Asar ke maghrib masih mungkin lah. Kalau orang menunaikan ibadah umroh haji kan bisa itu Pak. Biasanya para jemaah umroh haji itu yang akan lama di masjid kawan Pak, maghrib ke isya pasti nggak pulang. Kalau pulang udah nyampe sana juga udah ketinggalan, mungkin tempatnya sudah nggak ada lagi, harus di luar dan sebagainya. Yang umum apa Pak? Zuhur ke asar bisa nunggu paling 3 jam, paling 2 jam. Itu udahlah kita di sini aja Pak Ustaz.
Kita makan dulu, sholat zuhur sampai asar kita tunggu. Atau ada yang dari asar ke maghrib nunggu. Itu yang mudah, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Yang paling berat nunggu isya sampai ke itu berat. Karena isya sampai subuh tidak mungkin ditunggu karena panjang waktunya. Itulah kenapa para ulama menafsirkan sholatul lail, sholat malam, minimal dari sekian waktu antara isya sampai subuh ada sholat yang bernama sholat malam. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak hanya sholat malam, maksudnya yaitu ketika orang menunggu dari satu sholat ke sholat yang lain, itu juga termasuk ayat ini, yaitu lambungnya jauh dari tempat tidur. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, karakteristik orang yang mudah disentuh, yang cepat sekali tersentuh dengan ayat-ayat Allah adalah berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa? Khaufa wa tama', karena ada rasa takut kepada Allah, rasa harap yang tinggi juga kepada Allah untuk mendapatkan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, ayat ke-17. Itu tentang hakikat surga. Jelas sekali korelasinya hakikat surga. Tidak ada yang mengetahui secara pasti bagaimana surga. Karena Allah menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, ma'la'ainur ra, tidak pernah nampak oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam pikiran atau hati seseorang, menunjukkan keagungan, keindahan dan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kata para ulama, banyak para ulama tafsir mengatakan surganya Nabi Adam dulu, bukan surganya orang-orang beriman nanti. Surga Nabi Adam itu hanya ketika Nabi Adam ada. Ketika Nabi Adam sudah diturunkan ke bumi, surga itu sudah diselesaikan oleh Allah. Nggak tahu itu Pak, mau diangkat atau dipindah ini kan. Kalau komplek ini taruh di mana kompleknya? Tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan surga yang dulu Adam tinggal dengan Hawa itu bukan surga yang nanti orang-orang beriman akan menghuninya. Kenapa? Karena surga itu masih banyak ya, yang harus dilakukan oleh Adam. Ada larangan juga. Padahal surga nanti nggak boleh ada larangan, nggak boleh ada peraturan. Tidak ada peraturan. Karena semuanya adalah kenikmatan dan kebahagiaan saja. Dan tentu kita tidak mau kan Pak dapat surga second hand, nggak mau kan? Ya ini kan sudah pernah dipakai berarti second hand. Meskipun sebentar, tetap aja namanya juga tangan kedua. Rumah itu kalau sekarang rumah tambah mahal kalau second hand ya. Rumah kalau second hand tambah mahal. Yang murah itu mobil, baru dipakai sebulan tetap aja namanya second hand, turun harganya. Tapi kalau rumah, apalagi tanah, itu mau 3 hand, mau 4 hand, tambah mahal ya Pak ya. Malah sudah ini mah tanah zaman dahulu, jadul banget ini. Dulu saya juga nggak mau tanah ini. Itu jadul aja, tanah aja semakin mahal. Padahal ini tanah ini dulu nggak ada yang mau Pak. Rawa nggak ada yang mau, ngelirik aja nggak ada yang mau, ditawarin aja nggak mau. Sekarang malah beda. Inilah beberapa hal termasuk karakteristik dari surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan beberapa sunnah Rasulullah SAW terkait dengan surat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ini masih suasana Syawal. Kalau tidak salah hari ini 29 ya. Kalau besok 30 terakhir itu Syawal, hari Selasa besok. Bagi yang belum Syawalan silakan, masih tersisa 1 hari. Tapi saya yakin Bapak-Bapak semuanya sudah selesai Syawalan semua ini. Langsung tanggal 2 sampai tanggal 7 selesai ya. Alhamdulillah. Demikian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal-amal Ramadan kita dan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah menjalankan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kedengaran. Baik, barangkali tidak ada yang bertanya. Apa yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada satu.
Silakan Pak. Ya, silakan. Nanti jangan enggak. Beliau menyimak tadi, Pak Ujang menyimak. Ini yang lebih terdengar suaranya. Jadi Bapak Ibu yang ada tugas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya singkat saja. Ya. Rasulullah berapa lama persiapan tidurnya? Nah, membaca surat As-Sajdah, ayat kursi, wudhu dulu, sholat sunnah dulu. Nah itu. Sedangkan mungkin mata juga ngantuk. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa, Pak. Berapa waktu yang dialokasikan oleh Rasulullah untuk mempersiapkan tidurnya? Kan berwudu dulu, kemudian baca suratnya banyak banget. Ayat kursi, 3 qul lillahi ma fis samawati, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini tambah lagi alif lam mim as-sajdah 30 ayat. Nanti baca yang lain juga ada, yang lain juga Pak. Banyak sekali. Ya tentu kita katakan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Tidurnya Rasulullah itu tidak seperti tidurnya kita manusia biasa. Ya, ainahu tanam, mata Rasul itu terpejam tapi tidak tidur kadang-kadang. Beliau katakan begitu. Jadi matanya terpejam tapi tidak tidur. Ini yang hebat. Dan Rasulullah memang tidurnya bisa kita katakan paling singkat. Disebutkan dalam riwayat Rasulullah itu tidurnya, ini kan persiapan itu tergantung tidurnya. Kalau tidurnya lama, persiapannya cepat biasanya. Kalau tidurnya cepat, persiapannya lama. Bahwa dia lagi. Jadi kalau tidurnya lama, ini menunjukkan persiapannya cepat. Kalau persiapannya lama, tidurnya cepat. Misalnya persiapannya 3 jam, berarti kan tidurnya jadi 3 dikit. Kalau persiapannya 1 menit, tidurnya jadi lama. Ya Rasulullah pernah sholat malam membaca 1 rakaat 3 surat besar-besar itu panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kira-kira berapa lama? Itu satu. Dan dalam hadis yang lain antara sholat sholat malam Rasul sampai sholat subuh itu, makanya itulah yang dijadikan sunnahnya kita memakan sahur. Makan sahur waktunya kapan? Yaitu 100 ayat. Jadi kita baca 100 ayat dari mundur ke subuh. 100 ayat itulah waktu yang utama untuk makan sahur. Jadi 100 ayat kira-kira berapa menit? Ya, kalau 1 ayat itu setengah menit, kira-kira 50 menit. Berarti kan sekitar kurang dari 1 jam waktu tidur Rasul. Karena antara sholat malam Rasul dengan subuh itu Rasulullah berbaring sebentar. Ya, biasanya sebelum subuh Rasul berbaring sebentar, kemudian nanti ketika fajar beliau bangkit dari istirahat tidurnya. Wallahu a'lam. Jadi ini yang membedakan. Kita katakan Rasul tidurnya aja beda. Mata bisa terpejam tapi hatinya tidak. Atau belum tentu ketika Rasul terpejam itu dalam keadaan tidur. Tapi kalau kita terpejam pasti enggak terpejam aja tidur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini sunnah ini kita katakan bukan dalam tataran wajib, Pak. Artinya harus A, B, C, D semuanya. Kalau semuanya ya kita juga kapok. Kecuali saat-saat kita rehat, rileks, kita bisa baca semua. Tapi saat kita pulang kerja atau kemarin pulang kampung macetnya total, ya sampai rumah kan udah enggak begitu Pak. Ngebaca aja udah enggak maksudnya bacaan aja udah enggak gitu ya. Maka tentu kita minimal berwudu, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Qul ya sudah qul, kemudian kita terlelap. Baca yang lain ayat kursi, kemudian kita terlelap. Akhir surat Al-Baqarah kita terlelap. Jadi ini bukan sebuah kewajiban dari awal sampai akhir, tetapi beberapa contoh dari Rasul. Jika kita mampu melakukannya tentu itu lebih baik. Namun jika hanya beberapa yang mampu kita lakukan, itu juga bagian dari kita berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah dalam keadaan dalam tidurnya. Kalau sholat, yaitu sunnah tapi wajib kita lakukan. Kenapa? Karena tuntunannya
jelas sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Tapi tidur kan tidak ada. Tidurlah seperti kamu melihat aku tidur. Nah, kalau ada itu Pak, waduh tidur kita nggak bisa ini ikut saran Rasul. Rasul misalnya tidurnya miring kan? Nah, kita kadang miring, kadang terlukuk, kadang begini. Ini bukan sebuah kewajiban. Jadi sunnah Rasul ini secara hukumnya itu ada kategori yang beragam. Ada yang laku Rasul menjadi kewajiban, ada yang laku Rasul menjadi sunnah saja, artinya dianjurkan. Tapi ada juga yang dilakukan oleh Rasul apa? Mubah, sekedar boleh, bahkan ada yang haram. Banyak yang dilakukan Rasul dan kita umatnya dilarang mengikutinya. Jadi tidak mesti, wah ini sunnah Rasul, lihat dulu klasifikasinya. Kadang-kadang kan, wah ini enggak ikut sunnah Rasul, masuk neraka. Lihat dulu, klasifikasi ini penting Pak. Terus ada buku namanya Af'al Rasul, perbuatan-perbuatan Rasul. Itu kita lihat dari penggolongan atau klasifikasinya. Jadi tidak serta-merta ini sunnah Rasul, kalau enggak masuk neraka. Lihat dulu, kalau wajib iya, karena tidak melaksanakan yang wajib pasti berdosa. Ini sunnah saja. Sunnah itu ya dua, menjalankan berpahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Ini mubah ya, karena namanya mubah. Seperti misalnya pakaian, itu adalah mubah karena itu adalah mungkin pakaian tradisi di masyarakat tersebut di saat itu atau di sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas kita. Banyak cara makan Rasul tidak selalu wajib bahwa begitulah makannya. Enggak, ada yang sunnah, yaitu baca doa tangan kanan. Tapi ada yang mubah saja. Rasul makan apa misalnya, kita ikutin, nyari-nyari nggak ada makanannya. Yang nggak begitu juga. Di Arab banyak makanan seperti itu. Di kita nyari-nyari juga nggak ketemu. Rasul sukanya itu paha kambing, tiap hari nyari paha kambing. Nggak ada paha kambing, yang penting paha. Nggak begitu juga. Jadi itulah klasifikasi dari beberapa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Pak. Terima kasih. Insyaallah. Baik, terima kasih. Mungkin waktu juga yang berbatas kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.